Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok InCookies akan mempresentasikan tugas kami, tugas supply chain management dari perusahaan InCookies. Di sini saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama, saya sendiri, Raudul Zara Khairiyah, yang 11. Saya menjelaskan mengenai alur perancangan dan desain sistem. Nah, yang kedua, Aulia Pridayanti, NIM 17, akan menjelaskan mengenai retail. Yang kedua, yang ketiga, Ferdias Sasmeka, NIM 45, yang akan menjelaskan mengenai manufaktur. Dan yang keempat, Muhammad Yusir Iza Maulana, NIM 56, akan menjelaskan bagian dari admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur perancangan sistem supply chain management dari perusahaan InCookies. Di sini pada desain ada 3 alur, yaitu yang pertama diagram alur sistem, yang kedua perancangan diagram konteks, dan yang ketiga perancangan DFD. Diagram alur sistem ini dibagi menjadi 4. Yang pertama diagram alur login, yang kedua ada alur halaman admin, yang ketiga ada alur halaman retail, dan yang keempat ada alur halaman manufaktur. Yang akan dijelaskan secara rinci per babnya. Nah, yang pertama yaitu diagram alur logis supply chain management system berbasis web ini dapat dilihat pada gambar flowchart. Menu login ini menjelaskan tentang jalannya manufaktur. Diagram alurnya bisa kita lihat. Pertama, start. Yang kedua, kita masuk pada halaman login. Kemudian, pada menu login, kita akan diarahkan ke 3 menu. Yang pertama ada login admin, yang kedua ada login manufaktur, dan yang ketiga ada login retail. Next. Nah, yang kedua yaitu diagram alur halaman admin. Di sini berisi menu yang dapat digunakan untuk mengolah data-data berhubungan dengan aplikasi supply chain management pada sistem InCookies, yaitu seperti mengolah data, memvalidasi data, laporan faktur dan pesanan, serta mengolah database-nya. Adapun diagram alur halaman admin yaitu ada menu menambahkan data, validasi data, laporan faktur, laporan pesanan, serta database-nya. Nah, yang ketiga yaitu diagram alur halaman retail. Diagram alur halaman retail ini, pengguna retail dapat memesan produk dari InCookies serta melihat laporan pesanan yang dibuat. Nah, laporan faktur milik pengguna retail tersebut dapat melihat semua produk dari InCookies. Bisa kita lihat flowchart-nya, halaman retail, memasukkan pesanan, ada manufaktur, pesanan, ada produknya. Dan nanti masuk ke database. Yang keempat yaitu diagram alur halaman manufaktur. Pengguna manufaktur dapat menambahkan produk baru ke dalam sistem, mengkonfirmasi pesanan yang dibuat oleh pengguna retail, serta mengelola stok barang yang ada pada sistem. Adapun flowchart-nya, menambahkan produk, ada menu menambahkan produk, konfirmasi pesanan, mengelola stok, unit, dan kategori. Semua masuk pada database, direkap dalam database.
Yang kedua yaitu perancangan diagram konteks. Bisa kita lihat pada gambar supply chain management dari perusahaan itu seperti gambar berikut. Next. Kemudian ada perancangan data flow diagram atau DFD. Nah, data flow diagramnya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Gambarnya kecil-kecil. Next. Kemudian ada perancangan database-nya. Di sini ada dua, yaitu CDM atau Conceptual Data Model, dan yang kedua ada PDM atau Physical Data Model. Adapun Conceptual Data Model isinya seperti berikut. Ada admin, kategorinya manufaktur, unit, barang faktur. Di situ tertera secara jelas tipe datanya apa, lengthnya berapa, karakternya apa. Next. Nah, yang kedua yaitu PDM atau Physical Data Model. Next. Oke, sekarang langsung demo SCM untuk in-cookies. Pada menu awal login ini, pengguna disuruh untuk memilih 3 tipe pengguna. Jika ingin login admin, maka pilih admin. Jika ingin login dalam retailer, pilih retailer. Kalau manufaktur, pilih manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai admin, pengguna admin. Pada menu admin ini, admin ini full dapat mengelola semua data yang ada di sistem in-cookies. Sini ada admin bisa menambah produk, menambah retailer baru, kemudian menambah manufaktur, menambah distributor, mengelola unit. Unit ini satuan dari barangnya, entah itu per kilo, per toples, per pieces. Kemudian kelola kategori. Sini di in-cookies ada kategori kue basah, kue kering, bisa ditambah dan diedit. Kemudian kelola daerah. Di sini kelola daerah yang digunakan untuk retailer. Untuk halaman retailer, di sini untuk menampilkan nama retailernya siapa saja. Kemudian ada menu editnya juga, edit dan hapus. Untuk manufaktur juga sama seperti itu, menampilkan manufaktur pegawainya. Kemudian menampilkan produk-produk yang ada di in-cookies. Menampilkan pesan. Di sini ada pesannya itu sesuai dengan retailernya. Retailernya siapa, ID pesannya berapa, tanggal pesan, status persetujuannya ini disetujui atau tidak, status pemesanan tertunda atau komplit. Jika masuk ke detail, maka akan tahu retailer itu memesan apa saja. Untuk yang faktur,
Di sini untuk yang faktur ini didapat dari menu dari pegawai manufaktur. Jika pegawai manufaktur mengkonfirmasi bahwa dimunculkan faktur, maka otomatis akan dibuat faktur. Di sini admin tidak bisa membuat faktur, yang bisa membuat faktur hanya pegawai manufaktur. Ada yang menu edit profil, ini ada password, menu edit password baru, disuruh memasukkan password lama terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi, kemudian masukkan password baru. Untuk selanjutnya akan mempresentasikan menu manufaktur oleh teman saya. Ini adalah tampilan dari beranda manufaktur, tampilan awal dari beranda manufaktur. Di sini langsung bisa menampilkan informasi dari manufaktur itu sendiri. Seorang manufaktur di sini adalah misalnya sebagai karyawan dari Infokis. Nah, di awal sini bisa dapat langsung mengedit dari informasi pegawainya sendiri, terus ada informasi pesanan terbaru juga, bisa dapat langsung melihat detailnya dan langsung dapat mengkonfirmasinya. Selanjutnya halaman retailer. Retailer di sini adalah sebagai pembeli ataupun toko yang sudah terdaftar pada website Infokis. Selanjutnya adalah distributor. Distributor di sini adalah sebagai pelayanan antar dari produk Infokis. Selanjutnya adalah produk. Produk di sini tuh seluruh produk itu ditampilkan pada halaman ini, juga dapat menghapusnya atau mengeditnya. Selanjutnya adalah pesanan. Jika ada pesanan baru dari seorang pelanggan ataupun retailer, itu akan dapat langsung tampil pada halaman ini. Kita dapat melihat detailnya ataupun mengkonfirmasinya jika sudah disetujui. Sudah disetujui, selanjutnya ada pembuatan faktur. Pembuatan faktur akan langsung masuk ke halaman faktur yang dapat dicetak nantinya. Untuk menu bagian kiri itu ada edit profile, daftar produk, kelola stok, terus kelola unit ataupun kelola satuan pada produk yang kita jual, terus kelola kategori. Semua untuk kelola unit atau satuan itu dapat menambah langsung atau mengeditnya. Sama dengan juga kelola kategori dapat menambah juga mengeditnya. Mungkin itu saja dari menu manufaktur.
untuk selanjutnya menu retailer. Retailer itu merupakan seorang pengecer yang membeli barang dalam jumlah besar kemudian jual kembali kepada pembeli individu. Langsung saja di menu in-cookies management ini, yang pertama halaman beranda. Halaman ini digunakan untuk menambahkan barang pesanan kue. Untuk yang kedua, halaman produk. Produk ini digunakan untuk melihat daftar produk kue-kue yang ada di Instukis. Selanjutnya pesanan saya. Pada halaman ini digunakan untuk melihat daftar yang sudah dipesan oleh retailer. Selanjutnya ada faktur saya. Pada halaman ini gunakan jika ada faktur yang dibuat maka data tersebut akan berada pada halaman ini, dan faktur yang telah dibuat juga dapat dilihat detailnya dengan mengklik detail. Kemudian di kiri ada pesanan baru. Di halaman ini digunakan retailer untuk melakukan pemesanan kue. Kemudian yang edit profile, ini juga berguna untuk mengedit profil dari retailer dan juga bisa mengubah password untuk mengedit password dari retailer. Sekian penjelasan dari retailer. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.